Maruli. Ya, selamat malam Pak Maruli. Selamat malam, Mbak Lozia. Ya, terkait dengan kronologis ataupun pengungkapan penggunaan kartu, seperti apa kronologis pengungkapannya ini, Pak? Baik, jadi kalau bisa kami jelaskan, kronologis awalnya adalah informasi dari masyarakat di salah satu counter HP yang menjual kartu perdana di wilayah Kecamatan Pelabuhan Ratu ini, ada yang menjual kartu perdana, namun sudah terisi atau sudah teregistrasi. Bergerak dari informasi tersebut, Kasat Reskrim menurunkan tim untuk melakukan undercover buy. Dan ternyata setelah melakukan undercover buy dan berhasil membeli satu buah SIM card dari salah satu provider, SIM card tersebut dimasukkan ke dalam HP dan memang sudah terregister. Dari register yang ada di situ adalah warga uh, Kabupaten Kuningan dari seorang laki-laki. Nah, bergerak dari informasi tersebut, dapat diduga atau dugaan kuatnya adalah bahwa praktek pengisian atau registrasi yang dilakukan oleh salah satu konter tersebut adalah ilegal. Sehingga kita lakukan upaya penegakan hukum dari mulai awal kita mengamankan 2 orang petugas di konter HP tersebut. Kemudian dari kedua orang petugas di konter HP itu berkembang ke tersangka atas nama L. Tersangka L ini kemudian kita amankan, lalu ternyata tersangka L ini selaku operator yang bertugas sebagai penginput data dengan menggunakan alat yang memang sudah mereka siapkan, itu menggunakan data-data yang ada diberikan oleh tersangka D. Tersangka D ini adalah salah satu supervisor dari perusahaan provider di kabupaten atau kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Dari tersangka D setelah kita amankan, kemudian berkembang bahwa tersangka D ini diperintahkan oleh tersangka MS. Kita amankan juga tersangka MS dan perannya adalah seorang brand manager dari salah satu perusahaan provider di wilayah Kabupaten Sukabumi. Itu Maruli. jadi kronologis awalnya, Mbak. Ya, jadi total ada berapa tersangka yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian dari kasus ini? Baik, dari tanggal 6 November yang lalu kita mengamankan 5 ya, dan sudah kita press release, yaitu dari 2 orang petugas operator atau petugas counter, kemudian tersangka L itu adalah operator yang menginput data atau meregistrasi, kemudian tersangka D itu adalah supervisor sampai dengan brand manajernya adalah MS. Kita mendalami atau mengembangkan dari mana data-database identitas yang didapatkan oleh mereka. Dan kemudian dari 5 tersangka awal yang kita amankan, Satreskrim berhasil mengembangkan 2 tersangka lagi, yaitu yang didapatkan atau diamankan di seputaran wilayah Kabupaten Bogor. Ya, Di dari total sekarang per hari ini sudah ada 7 orang tersangka. 5 pertama adalah yang melakukan input atau registrasi, kemudian 2 yang terakhir adalah yang menjual belikan database informasi milik orang lain secara ilegal. Nah, dari pemeriksaan kepolisian kepada tersangka, ada berapa banyak data yang diperjualbelikan? Kalau kita melihat ya dari bukti-bukti yang ada dan hasil BAP daripada para pelaku ini, khususnya operator ya yang telah menginput, mereka itu selama 6 bulan beroperasi sudah berhasil mengaktifasi kartu perdana sebanyak 125.000. Berarti kalau kita bilang satu kartu perdana ini satu data, berarti ada 125.000 data yang sudah mereka daftarkan atau register. Ya, Pak Maruli, seperti apa, sebesar apa keuntungan yang diraup para tersangka ini? Kalau dari keterangan saksi dan juga tersangka yang diamankan ya, mereka motifnya memang adalah mengejar target untuk penjualan kartu perdana. Memang dengan iming-iming
dijelaskan kepada masyarakat oleh petugas counter pulsa ini bahwa tidak perlu mengisi atau meregistrasi dari kartu perdana yang mereka jual, itu masyarakat mungkin lebih tertarik ya untuk membeli, tinggal pakai, selesai pakai, tinggal buang. Nah, ini yang menjadikan motif agar pendapatan dari penjualan kartu perdana yang ditargetkan oleh perusahaan kepada mereka itu terpenuhi, sehingga dari masing-masing mereka mendapatkan honor atau gaji lah ya dari upaya praktek-praktek ilegal mereka ini. Masing-masing adalah dari operator itu mendapatkan 2.500.000 per bulan honornya, kemudian untuk supervisor dan branch manager ini mendapatkan keuntungan lebih dari 2.500.000 terhadap setiap praktek yang dilakukan. Baik, jadi bisa dibilang awalnya untuk mempermudah konsumen untuk tidak mengaktifasi kembali sendiri, tapi dibantu oleh petugasnya, tapi ternyata ada akal licik yang digunakan oleh para tersangka. Nah, kemudian Pak Maruli, ancaman hukuman seperti apa yang akan diterima pelaku? Baik, jadi terhadap para pelaku yang sudah kita amankan dan kita lakukan proses penyidikan, kita terapkan pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman penjara paling lama 12 tahun. Dan juga kita terapkan pasal berlapis, yaitu pasal 94 junto pasal 77 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Ya, Pak Maruli, imbauan dari Polres Sukabumi terkait kasus ini agar masyarakat terhindar dari kasus penyalahgunaan atau penggunaan data kependudukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti apa imbauannya, Pak? Ya, nah, jadi kami dari kepolisian menghimbau kepada masyarakat supaya terhindar dari kasus penyalahgunaan atau penggunaan data kependudukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang pertama, himbauan kami agar berhati-hati dalam memberikan data berupa NIK atau NKK pribadi kepada orang lain. Jadi jangan mudah percaya terhadap iming-iming dari pihak yang menyatakan seolah-olah kita mendapatkan hadiah atau cashback uang. Kemudian para pelaku ini meminta NIK kita atau KTP kita lah, identitas KTP kita. Karena bisa jadi itu adalah salah satu modus untuk mendapatkan data-data pribadi kita untuk diperjualbelikan. Baik, terima kasih Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede. Terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami dalam Presisi Utama. Selamat malam, salam presisi. Terima kasih, selamat malam Mbak Lydia, salam presisi.